Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat AK, kita ingin mencoba menganalisa. Yosef mengatakan ada sebuah tim, istilahnya. Semua tim mereka, sahabat-sahabat AK. Nanti kita bahas. Sahabat-sahabat AK, membahas kasus Subang ini, kalau kita mengikutinya dari awal sampai sekarang bagaikan sebuah drama. Kenapa bagaikan sebuah drama? Karena banyaknya suatu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab. Tetapi permainan tersebut belum habis, itu intinya sahabat-sahabat AK. Belum usai. Kapan usai drama ini? Ya, kita lihat saja, mari kita mencoba menganalisanya, sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis keterangan saudara Yosef ini. AK sambung analisa. Bingung, kenapa Pak Wahyu takut sama Pak Yosef? Nah itu, justru kebalik, saya lebih bingung gitu ya. Kenapa Wahyu harus takut dengan saya? Saya kan udah bilang begini, saya kan ini, dia itu sebagai kepala sekolah di dalam lembaga, dia harus mempertanggungjawabkan atas segala pertanggungjawabannya. Jadi jangan karena ada kejadian ini, saya diminta, pokoknya Pak Wahyu terlibat atau tidak terlibat, saya tolong harus punya rasa tanggung jawab dulu. Sahabat-sahabat AK, tadi itu adalah potongan video dari Koin 1000 yang wawancara dengan Yosef. Di sana ditegaskan sebagai kepala sekolah di dalam lembaga dia harus mempertanggungjawabkan. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, salah satu fungsi kepala sekolah kan begitu adalah mencairkan BOS. Sahabat-sahabat AK, kala itu tahap 3 belum cair. Makanya Pak Yosef dalam analisa AK minta pertanggungjawaban Wahyu. Salah satunya adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah mencairkan BOS. Makanya kita mendengar keterangan dari mantan bendahara saudara Dedi bahwasanya saudara Wahyu dan saudara Dedi mencairkan BOS tahap 3, sahabat-sahabat AK, yaitu tahun 2021. Jadi tanggung jawabnya sudah dijalankan dalam pandangan analisa AK. Lalu mari kita lanjutkan potongan video Koin 1000 tersebut. Kalau sudah ada penetapan siapapun baru, itu kan itu yang jadi tanda tanya saya. Kenapa harus takut oleh saya? Itu yang membingungkan, terus terang aja. Sahabat-sahabat AK, kita mendengar tadi potongan terakhir ini mengatakan kenapa Wahyu takut. Kan dengan saya, berarti dengan Pak Yosef. Oleh sebab itu AK sependapat dengan keterangan daripada mantan bendahara saudara Dedi. Kenapa Wahyu takut? Mari kita dengarkan potongan video tersebut. Ini masih takut Bu, kayaknya yayasan kebongkar, dia kan tanda tangan laporan, terus MOU, takutnya dari situ kayaknya Bu. Makanya Wahyu menghindar terus, dia takut kan tahap 1, tahap 2 sama dia yang besar itu. Lalu sahabat-sahabat AK, mari kita lanjutkan lagi potongan video dari Yosef di Koin 1000. Pertama, Pak Wahyu ini tidak, kemarin yang Bapak bilang itu, Pak Wahyu tidak mengucapkan bela sungkawa terhadap korban, bilang ke Bapak itu tidak ada ya Pak ya? Jadi betul, semua timnya, saya maaf ya sekalian lah karena udah tahu saya udah di itu. Timnya itu semua yang namanya dari Danu, Wahyu, Kosasi dan Opik itu mereka tidak pernah datang. Sebentar Pak. Sampai sekarang. Ya. Bapak bilang. Sahabat-sahabat AK, kita mendengar potongan video tadi. Dikatakan Pak Yosef semua tim DWKO. Ya kan? Ini tidak pernah datang atau belasungkawa. Di sini nampaknya tim ini tidak terkoordinasi. Siapa pemimpin tim ini? Ini yang perlu dicari Pak Yosef, kan begitu. Mari kita menganalisanya.
ternyata DWKO ditambah plus mantan bendahara Dedi itu datang tanggal 19 sebelum pemakaman almarhum Ibu Tuti dan Amel. Pak Yosep bisa lihat di keterangan-keterangan video akad. Jadi tim ini Pak Yosep datang, tetapi tim inilah yang ada hadir di SMA di depan TKP tanggal 19. Proses tanggal 19 ini yang disebut dengan banpol. Tetapi cerita banpol kita tahu, kan begitu. Ternyata ini juga lah yang mengungkap satunya saudara Dedi, begitu juga si MBS mengatakan saudara Danu mengambil motor yaitu Salam Aerox. Kan begitu permasalahan, kita harus fair. Jadi siapa pemimpin DWKO ini? Ini yang perlu dicari. Kan begitu. Nanti akan ada sambungannya tentang ucapan Pak Yosep ini. Mari kita dengarkan potongan video ini. Bapak bilang tim, berarti mereka sering bersama Pak di itu ya? Betul. Di sekolah. Betul. Di sekolah. Karena terakhir juga hari Senin itu dia berempat. Hari Senin itu Danu, Wahyu, Kosasih, dan Opik itu sudah ada. Jam berapa Pak? Sekitar jam saya itu ke situ setengah 11-an, jam 11 lah gitu. Bapak ngecek ngontrol gitu ya sekolah ya? Iya, sambil lewat. Ya, saya langsung pulang ke rumah ke Jalan Cagak pada waktu itu. Kenapa Pak Yosep mempermasalahkan DWKO? Kan begitu. Hari Senin tanggal 16 sekitar jam 11 ada di sekolahnya. Kan begitu. Kenapa mempermasalahkan itu? Karena dalam pandangan analisa sangat wajar Pak Yosep mempermasalahkan itu karena dia tahu tentang sekolahnya. Berapa muridnya, kegiatan dan sebagainya. Apakah alibi DWKO masuk di akal atau tidak? Kan begitu seharusnya. Dan ini tidak terlepas seharusnya Pak Yosep tidak membahas ini saja, laporkan kepada Pak penyidik sekalian tentang permasalahannya dari keterangan saudara Dedi yang sudah akan bahas bahwa Yosasi ada di SMA pagi-pagi di hari yang tidak masuk akal. Kalau Pak Yosep paham tentang struktur sekolah Pak Yosep, lazimnya patut diduga. Begitu juga keterangan dari MBS mengatakan bahwa Kosasih mengakui dia pagi-pagi ke sana. Ini luar biasa sahabat-sahabat akal. Beranikah Pak Yosep lebih sayang kepada anak istri almarhum menyampaikan kepada pihak penyidik petunjuk-petunjuk ini harus dipedalami. Masuk di akal tidak? Katanya tanggal 16 Pak Yosep masih melihat DWKO di sekolah. Tetapi dari satu sisi di MBS Kosasih mengatakan tanggal 16 mencari murid, melaporkan kegiatan leles. Berarti kalau mencarinya siang dong. Nggak tahu akal leles mana ini. Leles Jepang atau leles Subang sana, Garut mungkin ada leles sana. Akang nggak tahu, nggak ngerti. Cuman logikanya nggak masuk di akal. Kalau Pak Yosep pasti paham. Alibi-alibi itu nggak masuk di akal. Itu petunjuk. Berani tidak? Cuman permasalahannya, kalau ini dibongkar, ini yayasan akan terbuka. Aka patut menduga yayasan akan terbuka. Lalu tinggal kembali bertanya pada dalam hati diri masing-masing. Sayang pada almarhum Ibu Tuti atau harta? Pertanyaannya seperti itu. Aka berkeyakinan, menganalisa, patut menduga kalau saudara Danu ditekan, Wahyu ditekan, ini akan terang benderang. Mereka akan membuka ini sekolah. Cuma win-win solution. Siapa bos mereka? Kita tidak pernah melihat kecurigaan saudara Yori sebagai ketua bendahara kepada mereka DWKO.
Bahkan mereka lebih nurut tanggal 19 menjaga TKP versi Banpol padahal mengambil motor saudara Yoris daripada ikut takziah mengantarkan Ibu Tuti ke liang lahat atau menyolatkan. Ini luar biasa. Jadi patuh pada siapa mereka? Pak Yosep yang terhormat, sekali lagi dalam pandangan analisa, coba renungkan Pak sebelum bulan Ramadan ini, Bapak lebih cinta kepada harta atau anak dan istri Bapak yang sudah menjadi korban? Itu saja Bapak. Apakah ada sangkut pautnya kasus Rajapati ini dengan sekolah di mana tempat anak Bapak almarhum Amelia sebagai bendahara? Kita serahkan kepada pihak penyidik, tetapi Bapak harus mendukung pihak penyidik dengan petunjuk-petunjuk yang tidak masuk di akal. Ya, saya saja bukan orang sana, melalui data-data saya sudah tidak masuk di akal alibi-alibi mereka. Masa sekolah sudah tahun ajaran baru mencari murid? Masa Bapak melihat DWKO tanggal 16 sekitar jam 11-an lalu Kosasi bilang ingin melaporkan kegiatannya dileles waktu kunjungan tanggal 16. Udah, kunjungannya aja berarti siang, kenapa pagi-pagi melaporkan? Ini sudah petunjuk-petunjuk yang sudah dalam logika akal, kalau melihat fakta sekolah rasanya tidak masuk di akal dalam pandangan analis. Akal sehat yang bisa menuntaskan ini Pak Yosep atau Wahyu dan Danu. Tetapi mereka harus ditekan. Mereka akan bongkar itu sekolah. Kalau udah dibongkar, apakah ada sangkut pautnya? Ya silahkan saja, itu tugasan pihak penyidik. Bukankah motif-motif yang dulu juga sudah banyak kan? Tetapi tidak ada hasilnya. Siapa tahu motif dari sekolah ini ada sangkut pautnya, kita serahkan kepada pihak penyidik. Tinggal keberanian sekarang. Kepada siapapun, lebih berharga harta atau Ibu Tuti dan Amelia. Berani berkorban, berani jujur. Inilah untuk membuat kasus ini terang benderang. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata Akai yang salah. Ini akan sampaikan potongan video dari MBS. Silahkan datang ke channelnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata Akai yang salah. Lalu saya tanya ke Kang Kosasi, Kang, tanggal 18 Agustus 2021 ada info jika Kang Kosasi pagi sekitar jam 7 ada di SMK dan ada janji ketemu Pak Wahyu. Apa itu benar, Kang? Iya benar Mbak, katanya, karena memang hari itu sudah masuk kerja normal dan saya mau laporan hasil kunjungan ke daerah Leles tanggal 16 Agustusnya saat mencari siswa, gitu kata Kang Kosasi.